Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Mila. Pernahkah kamu berbuat baik dengan hati tulus, tapi dibalas dengan hinaan dan fitnah? Pernahkah kamu menolong seseorang sepenuh hati, tapi akhirnya kamu yang disalahkan dan dijauhi? Kisah hari ini akan membuka hati kita semua. Tentang seorang wanita yang menjual tanah warisan ibunya demi menolong keluarga suaminya. Namun bukan ucapan terima kasih yang ia terima, melainkan fitnah, penghinaan, dan pengkhianatan dari orang yang paling ia percayai. Tapi sahabat, ingatlah satu hal. Tuhan tidak pernah tidur. Ketika manusia lupa membalas kebaikanmu, Tuhan sedang menyiapkan caranya sendiri. Cara yang lebih indah, lebih besar, dan tak terduga. Maka, jangan kemana-mana, dengarkan kisah ini sampai akhir, karena di setiap detik ceritanya, ada hikmah besar tentang keikhlasan, kesabaran, dan pembalasan yang datang dengan cara yang elegan. Selamat datang di kisah penuh air mata dan keajaiban ini. Dulu mereka sujud di kakiku minta tolong, sekarang mereka ludahi namaku. Sebuah kisah tentang luka yang berubah menjadi berkah, dan pengorbanan seorang wanita yang akhirnya dibalas dengan kemuliaan. Namaku Rina, usia 38 tahun. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, aku sudah terbiasa menahan diri dan mengalah demi keluarga. Ibuku dulu sering berkata, "Rina, kamu anak sulung. Kamu bukan cuman kakak, tapi juga pelindung adik-adikmu." Kalimat itu menancap di kepalaku sampai hari ini. Mungkin karena itulah aku terlalu sering berkorban, bahkan untuk orang yang tak pantas menerimanya. Aku tinggal bersama suamiku, Arif, dan anak perempuan kami, Sasa, di rumah peninggalan ibu. Rumah itu sudah tua, cat dindingnya mulai pudar, tapi penuh kenangan. Setiap sudutnya seperti menyimpan suara ibu yang dulu rajin mengaji di sore hari. Hidupku sederhana. Setiap pagi aku berjualan kue di depan rumah. Arif bekerja di bengkel, penghasilannya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar sekolah Sasa. Kami tak kaya, tapi aku bahagia. Sampai suatu sore, semuanya berubah. Hari itu, matahari baru saja tenggelam ketika suara motor berhenti di depan rumah. Ternyata Faisal, adik Arif, datang bersama istrinya Laila. Wajah mereka panik. Laila langsung menangis begitu masuk. "Rin, tolong kami, Rin," katanya sambil menggenggam tanganku. "Apa yang terjadi, lah?" "Dinda, anak kami. Dia hampir dikeluarkan dari kampus. Uang kuliah belum lunas. Totalnya 60 juta. Aku terkejut. 60 juta? Faisal mengangguk dengan wajah penuh beban. "Ya, kami nggak tahu mau cari kemana. Aku sudah pinjam ke sana-sini." Semua pintu tertutup. Mereka kemudian sujud di hadapanku. Sungguh, aku tidak siap melihat pemandangan itu. Laila menangis sambil berkata, "Kamu satu-satunya harapan kami, Rin. Kamu kakak ipar yang paling kami percaya. Tolonglah kami." Aku terdiam lama. Di kepalaku muncul wajah ibu. Dulu ibu selalu bilang, "Kalau kamu bisa bantu orang, bantu. Nggak usah nunggu balasannya." Tapi di sisi lain, aku tahu keadaan kami juga pas-pasan. Menjual kue bukanlah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Namun, saat melihat Faisal dan Laila bersimpuh, hatiku luluh. "Aku masih punya tanah warisan ibu di belakang rumah," ucapku pelan. Arif menoleh cepat. "Kamu serius, Rin? Itu satu-satunya peninggalan ibumu." Aku mengangguk. Tanah itu memang peninggalan ibu. Tapi kalau bisa menolong orang, mungkin itu cara ibu berkah di alam sana. 3 hari kemudian, aku benar-benar menjual tanah itu. Pembelinya orang kampung sebelah, seorang pengusaha toko bangunan. Setelah proses selesai, aku menerima uang 250 juta dalam amplop tebal. Tanganku gemetar saat menghitungnya. Aku tahu nilai itu bukan hanya angka. Itu adalah kenangan. Tanah tempat aku dan ibu menanam singkong dulu, tempat aku belajar jatuh dan bangkit. Tapi hari itu, aku menukar kenangan dengan keikhlasan. Aku menyerahkan sebagian uang itu ke Faisal. Ini, total 60 juta. Sisanya simpan untuk biaya kos Dinda dan kebutuhan lain. Faisal langsung menangis. Ia menunduk dan mencium tanganku. "Aku nggak akan pernah lupa kebaikanmu, Mbak Rina. Aku janji, aku bakal ganti nanti." Aku tersenyum. "Nggak usah diganti,
Anggap saja rezeki keluarga. Di ruang tamu, Laila memelukku erat. Aku malu, Rin. Selama ini aku sering iri sama kamu. Padahal kamu tulus banget. Aku hanya tersenyum, tak ingin memperpanjang. Dalam hati aku berharap, semoga mereka betul-betul berubah. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Dinda bisa lanjut kuliah. Ia bahkan mengirim pesan ucapan terima kasih di WhatsApp. Makasih banyak Tante Rina. Dinda nggak akan lupa jasa Tante. Pesan itu membuatku tersenyum haru. Aku tunjukkan ke Arif. Laki-laki itu hanya mengangguk sambil berkata datar. Kamu memang terlalu baik, Rin. Kadang aku takut, kebaikan kamu malah dimanfaatkan orang. Aku mengabaikannya. Bagiku, selama niatnya baik, semua akan kembali indah pada waktunya. Beberapa bulan kemudian, aku mulai merasakan perubahan kecil di keluarga besar Arif. Setiap kali kami datang ke rumah mertua, suasananya aneh. Laila mulai bicara dengan nada tinggi. Faisal tampak lebih berjarak, seolah ada tembok di antara kami. Pernah suatu kali aku mendengar Laila berbisik ke mertua. Iya, Bu. Tanah itu kan sebenarnya tanah keluarga. Kok Mbak Rina seenaknya jual ya? Cuma demi pamer. Kalimat itu menohok. Aku mendekat dan bertanya, maaflah, kamu bilang apa? Laila tersenyum canggung. Enggak, Rin. Aku cuma bercanda. Tapi sejak hari itu aku tahu, sesuatu telah berubah. Yang dulu aku anggap keluarga, kini mulai memandangku dengan iri dan sinis. Satu sore, aku duduk di teras, menatap kebun belakang yang kini kosong, bekas tanah yang dijual. Hati terasa aneh, seperti kehilangan sebagian diriku sendiri. Sasa duduk di sampingku sambil bertanya polos, Bu, kenapa ibu jual tanah itu? Katanya itu punya nenek. Aku tersenyum lemah. Iya, Nak, tapi tanah itu lebih berguna kalau bisa bantu orang. Kadang, kebaikan itu harus pakai pengorbanan. Anakku mengangguk, tapi aku bisa lihat matanya masih bingung. Baginya, konsep pengorbanan belum sepenuhnya bisa ia pahami. Tapi aku yakin, suatu hari nanti, ia akan mengerti. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan dari keluarga besar. Katanya mau syukuran atas keberhasilan Dinda diterima magang di Jakarta. Aku datang dengan hati senang, membawa kue lapis buatanku sendiri. Namun setibanya di sana suasana terasa kaku. Mertua hanya menyapaku singkat. Laila menatapku dari ujung mata. Dan Faisal, yang dulu bersujud di kakiku, kini bahkan tak menatap wajahku sama sekali. Di tengah acara, seseorang berkata cukup keras. Kalau nggak ada tanah dijual, mungkin Dinda nggak bakal bisa kuliah ya. Tapi ya, kita semua tahu siapa yang paling senang waktu dapat uangnya. Tawa kecil terdengar. Aku pura-pura tidak dengar, tapi hatiku seperti disayat. Aku menatap Dinda berharap dia membelaku. Tapi gadis itu hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Malam itu, aku pulang dalam diam. Arif menggenggam tanganku, tapi aku menariknya pelan. Aku tahu, sejak saat itu kebaikanku bukan lagi dianggap berkah, tapi bahan omongan. Di kamar, aku memandangi foto ibu di dinding. Aku berbisik, Bu, mungkin aku bodoh. Tapi aku cuma ingin menolong. Aku cuma ingin jadi orang baik. Tapi kenapa rasanya sakit sekali, Bu? Air mata menetes. Aku tahu, ini baru permulaan. Kebaikan yang tulus kadang diuji dengan fitnah. Dan malam itu, aku mulai merasakan badai yang lebih besar sedang mendekat. Rina duduk sendirian di teras, cahaya bulan menerpa wajahnya. Dari kejauhan, terdengar tawa keluarga iparnya. Ia menggenggam amplop bekas penjualan tanah dan berbisik lirih. Mungkin ini harga dari kata tulus. Tapi aku siap, Bu. Aku siap menanggung semuanya. Sudah 2 tahun berlalu sejak aku menjual tanah warisan ibu demi membantu kuliah Dinda, anak iparku. Waktu berjalan cepat, aku kira setelah semua yang kulakukan, hubungan kami akan makin dekat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin hari, aku merasa semakin jauh dari keluarga itu. Awalnya aku tidak ingin berpikir macam-macam. Mungkin mereka sibuk. Mungkin mereka lupa sekadar menyapa.
Tapi seiring waktu, sikap dingin mereka mulai terasa seperti tembok yang menutup setiap arah pandangku. Setiap kali aku datang ke rumah mertua, suasananya berubah. Dulu, ketika aku melangkah masuk, selalu disambut hangat. Sekarang, yang menyambut hanya suara sandal diseret di lantai. Kadang Laila menatapku dengan pandangan aneh. Pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan marah tapi juga bukan hormat. Lebih seperti, "Sinis, Rina datang juga ya," katanya suatu sore. Dengan nada yang terdengar setengah enggan. Aku tersenyum, mencoba tetap ramah. "Iya, aku bawain kue lapis lagi buat Bapak." "Oh, ya taruh aja di meja. Nanti aku kasih ke beliau." Tidak ada terima kasih. Tidak ada senyum. Cuma jawaban datar, dingin, seperti udara sore yang memantulkan rasa sepi ke dalam dada. Aku duduk sebentar di ruang tamu. Mertuaku lewat tanpa menatapku lama. "Arif nggak ikut?" tanya beliau singkat. "Nggak, Bu. Lagi lembur di bengkel." "Oh, itu saja." Dulu, setiap aku datang, beliau suka menanyakan kabar Sasa, cucu kesayangannya. Sekarang tidak lagi. Sampai suatu hari aku mendengar kabar gembira. Dinda, anak iparku yang dulu kucarikan biaya kuliah itu, akhirnya lulus cum laude dan diterima kerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Aku benar-benar bahagia mendengarnya. Bukan hanya karena ia berhasil, tapi karena aku merasa sedikit lega. Setidaknya pengorbananku dulu tidak sia-sia. Malam itu aku duduk di ruang tamu sambil menatap foto ibu di dinding. "Bu, kalau ibu masih hidup, pasti ibu senang ya. Lihat anak yang dulu kita tolong akhirnya sukses." Aku menyiapkan kado kecil. Sebuah jam tangan perempuan berwarna emas muda, kubeli dari hasil jualan kuenya Sasa. Sederhana memang, tapi aku membungkusnya dengan hati-hati, seolah itu hadiah paling berharga di dunia. Aku ingin memberikannya langsung pada Dinda saat acara syukuran kelulusan yang katanya akan digelar di rumah mertuaku minggu depan. Hari syukuran itu pun tiba. Aku dan Arif datang agak sore karena harus menjemput Sasa dari les dulu. Begitu mobil berhenti di depan rumah mertua, aku bisa mendengar musik dan tawa. Suasana ramai, tamu berdatangan, keluarga besar berkumpul. Meja penuh dengan hidangan mewah. Ada spanduk kecil bertuliskan, "Selamat untuk Dinda, lulus cum laude dan diterima di Jakarta." Aku tersenyum bangga, tapi entah kenapa, langkahku terasa berat. Begitu masuk ke dalam rumah, aku melihat Dinda berdiri di tengah ruangan dengan pakaian rapi dan make-up sempurna. Wajahnya cantik, dewasa, dan berwibawa. Aku tertegun sesaat. Rasanya baru kemarin aku melihatnya menangis di teras rumahku. Meminta bantuan untuk biaya kuliah. Aku mendekat, tersenyum lebar. "Dinda, selamat ya nak. Tante bangga banget sama kamu." Dinda menatapku sejenak. Senyumnya tipis kaku. "Oh iya tante, makasih," katanya pelan, lalu cepat menoleh ke tamu lain yang menyalaminya. Aku berdiri di situ, menatap punggungnya yang menjauh. Hatiku seperti diremas. Tapi aku berusaha tidak menaruh prasangka. Mungkin dia sedang sibuk menerima tamu, pikirku. Aku duduk di kursi panjang, meletakkan kado jam tangan di atas pangkuan. Mertua duduk di ujung ruangan, dikelilingi oleh ipar-iparku. Laila duduk di sebelahnya, mengenakan kebaya merah mencolok, sibuk bercerita sesuatu yang membuat mereka semua tertawa. Saat aku menoleh, Laila menatapku dari ujung mata, lalu berbisik ke mertuaku sambil tersenyum sinis. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi pandangan mereka membuatku tidak nyaman. Acara dimulai. Faisal berdiri di depan, berpidato tentang perjuangan Dinda, tentang bagaimana keluarganya bekerja keras untuk membiayai kuliah, tentang pengorbanan mereka. Setiap kalimatnya seperti pisau kecil yang menusukku perlahan. "Semua ini berkat doa orang tua dan kerja keras kami," katanya lantang. Orang-orang bertepuk tangan.
Aku menunduk. Tidak ada satu kata pun yang menyebut namaku. Padahal tanpa uang dari tanah warisan ibu, mungkin Dinda tidak akan berdiri di sana hari ini. Aku menggenggam tangan Arif. Ia hanya menatap kosong ke depan, pura-pura tidak melihat mataku. Aku tahu, ia pun merasa tidak enak. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Setelah acara selesai, aku menunggu Dinda di luar untuk memberikan hadiahnya. Tapi begitu Dinda keluar rumah bersama teman-teman kantornya, ia hanya melirik sekilas dan melangkah cepat. Aku sempat memanggil, "Dinda, ini kado kecil dari tante." Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum datar. "Oh iya, nanti aja ya tante. Aku buru-buru." Mobil hitam menjemputnya. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di pinggir jalan, memeluk kotak kecil itu. Sasa menarik ujung bajuku. "Bu, kok Tante Dinda nggak mau buka kado dari ibu?" Aku tersenyum getir. "Biarin aja, Nak. Mungkin dia sibuk." Tapi hatiku remuk. Beberapa hari setelah acara itu, aku berhenti datang ke rumah mertua. Aku masih berusaha menjaga jarak dengan sopan. Aku tak ingin memaksa hadir di tempat yang tak lagi menyambutku. Namun entah bagaimana, gosip mulai beredar. Tetangga-tetangga mulai berbisik setiap kali aku lewat. Katanya tanah yang dijual itu tanah keluarga besar, bukan miliknya sendiri. Begitu yang kudengar. Duh, tega banget ya. Udah dijual, terus dipakai bantu keluarga suami biar kelihatan baik. Padahal buat pamor aja, kata yang lain. Aku hampir tidak bisa percaya. Siapa yang menyebarkan itu semua? Sampai suatu hari, tetanggaku yang cukup dekat, Bu Roro, mendekatiku di warung. "Rin, aku ngomong ini karena aku kasihan. Hati-hati ya, dengar-dengar adik iparmu, Laila, yang mulai cerita di arisan ibu-ibu. Katanya kamu jual tanah warisan tanpa izin keluarga mertua. Katanya kamu cuma mau nunjukin kalau kamu lebih mampu." Aku hanya terdiam lama. Jantungku berdetak kencang. Tanganku gemetar memegang kantong belanja. Rasanya dunia berhenti berputar. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yang jelas, malam itu aku duduk lama di depan rumah, memandangi pohon mangga di halaman yang dulu sering kutatap bersama ibu. "Bu, mereka bilang aku serakah, Bu. Padahal aku cuma ingin nolong." Sejak gosip itu beredar, perlakuan keluarga besar semakin parah. Jika dulu aku masih diundang ke acara keluarga, kini tidak lagi. Bahkan di grup WhatsApp keluarga, namaku jarang disebut. Pesanku sering tak dibalas. Aku mulai merasa seperti orang asing. Bahkan Arif, suamiku, sering menghindar ketika aku mengeluh. "Sudahlah, Rin, mereka memang begitu. Nggak usah dipikirin." "Tapi Rif," mereka menuduh aku menjual tanah tanpa izin. "Itu warisan ibu. Ibu meninggalkannya buatku." "Ya, tapi kamu kan juga pakai buat bantu mereka. Mungkin mereka salah paham aja." Aku menatap Arif lekat-lekat. "Kamu yakin cuma salah paham? Atau kamu juga mulai percaya?" Arif diam. Dan diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Hari berganti minggu. Rasanya setiap pagi aku terbangun dengan beban yang lebih berat dari kemarin. Namun aku tetap berusaha tersenyum di depan Sasa. Anakku yang polos itu tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu, ibunya tetap membuat kue setiap pagi dan mengantarnya ke sekolah. Tapi di dalam diriku, aku hancur. Suatu malam, aku bermimpi bertemu ibu. Ia duduk di teras rumah lama kami, mengenakan kebaya putih dan tersenyum lembut. "Rina, kamu sedih karena orang lain melupakan kebaikanmu?" Aku menangis di mimpi itu. "Iya, Bu. Mereka hina aku, fitnah aku. Padahal aku cuma ingin nolong." "Nak, kalau kamu berbuat baik karena ingin dikenang, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu berbuat baik karena Tuhan, kamu akan tenang." Aku terbangun dengan air mata di pipi. Sejak malam itu, aku mulai belajar untuk ikhlas, meski sulit. Beberapa bulan kemudian, kabar datang bahwa Dinda akan pindah ke Jakarta permanen.
Aku ingin berpamitan padanya sebelum ia berangkat. Aku datang ke rumah mertua tanpa memberitahu siapapun. Begitu sampai, kulihat mobil besar di halaman dan koper-koper sudah tertata. Dinda berdiri bersama Laila dan Faisal. Begitu aku melangkah masuk, semua mata memandang kaget. Tapi bukan karena rindu, melainkan karena tak mengharapkan kedatanganku. Mbak Rina datang, kata Laila pelan. Ekspresinya datar. Aku tersenyum kecil. Iya, aku dengar Dinda mau ke Jakarta. Aku cuma mau pamit, mau kasih doa. Dinda menatapku canggung. Oh iya tante, terima kasih ya. Dinda pamit. Aku melangkah mendekat dan memeluknya sebentar. Tapi Laila cepat-cepat menarik tangan anaknya. Sudah, Din. Jangan lama-lama, nanti ketinggalan jadwal mobilnya. Aku mundur satu langkah. Udara terasa dingin sekali. Aku menatap Faisal, berharap ia bicara sesuatu, tapi ia menunduk. Mobil berangkat, aku berdiri di halaman, melambaikan tangan. Tak ada yang melambaikan balik, mertua keluar rumah, menatapku sebentar, lalu berkata datar, Rina, mulai sekarang urusan keluarga biar kami yang atur, kamu fokus saja ke rumahmu sendiri. Kamu kan sudah punya kehidupan sendiri. Kalimat itu seperti tamparan. Aku menunduk notlokum menjawab pelan, iya Bu. Maaf kalau Rina banyak salah. Malam itu aku menangis di kamar sampai suara parau. Sasa yang mendengar tangisku masuk diam-diam. Ibu kenapa? Aku langsung menghapus air mata. Enggak apa-apa sayang. Ibu cuma kangen nenek. Padahal bukan itu yang kurasakan. Aku bukan hanya kangen ibu. Aku kangen masa ketika kebaikan masih dihargai. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat, jangan sok suci. Semua orang udah tahu kamu jual tanah bukan karena tulus. Aku tak tahu siapa pengirimnya, tapi aku tak ingin tahu lagi. Aku lelah membuktikan diri pada orang yang tak mau melihat. Sejak itu, aku memutuskan untuk berhenti mencari validasi dari mereka. Aku fokus membesarkan Sasa dan mulai membuka usaha kecil-kecilan. Catering harian rumahan. Aku mulai dari 2 pesanan saja, dari tetangga sebelah. Setiap pagi aku bangun jam 4, menanak nasi, menyiapkan lauk, dan mengantarkan pesanan dengan motor butut Arif aneh. Tapi justru di tengah rasa dijauhi, aku merasa Tuhan mendekat. Semakin aku dijauhkan dari manusia, semakin aku ditarik mendekat pada harapan. Namun takdir belum berhenti menguji. Suatu sore, aku tidak sengaja mendengar percakapan Arif di telepon. Suaminya Laila. Aku berdiri di dapur menyiapkan sayur, tapi telingaku menangkap jelas. Ya Faisal, aku tahu. Tapi jangan bawa nama Rina lagi, ya. Dia udah capek, kasihan. Terdengar jawaban dari seberang, tapi Arif menimpali lagi. Ya, aku ngerti. Tapi dia memang jual tanah itu atas nama dia sendiri. Lagi pula itu warisan dari ibunya, bukan dari keluarga kita. Aku berhenti mengaduk sayur. Jantungku berdebar, jadi benar. Faisal masih menuduhku, bahkan setelah semua ini berlalu. Aku keluar dari dapur, menatap Arif yang kaget melihatku. Kamu masih bela mereka? Tanyaku lirih. Arif menghela napas panjang. Aku cuman gak mau perdebatan ini makin panjang. Perdebatan? Aku mendekat. Itu bukan perdebatan, Rif, itu fitnah. Mereka menuduh aku curang, padahal aku bantu mereka dari hatiku. Arif terdiam lama lalu menjawab pelan, ya, tapi kamu juga tahu, Ren. Mereka keluarga aku. Aku menatap matanya tajam. Dan aku apa, Rif? Aku siapa buat kamu? Orang lain? Tak ada jawaban. Hanya diam, yang terasa lebih keras daripada teriakan. Malam itu aku menulis di buku catatan kecil milik ibu. Di halaman pertama kutulis, kebaikan yang tidak dihargai jangan dihapus, tapi jadikan pelajaran. Karena saat manusia lupa, Tuhan sedang mencatat. Aku menutup buku itu, menatap langit malam. Bulan menggantung redup.
Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Mungkin karena aku mulai sadar, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Aku tidak tahu apa, tapi aku percaya, setiap air mata punya waktunya sendiri untuk berubah menjadi pelangi. 3 bulan berlalu sejak Dinda pindah ke Jakarta. Rumah mertua semakin jarang kukunjungi. Bukan karena aku marah, tapi karena setiap kali aku datang, aku selalu pulang dengan dada sesak. Suasana di sana sudah tidak sama. Yang dulu terasa seperti rumah keluarga, kini seperti tempat orang asing. Tapi sore itu, sesuatu terjadi. Saat aku sedang menyiapkan pesanan catering di dapur, Arif pulang lebih cepat. Wajahnya tampak tegang. Tanpa bicara banyak, ia menaruh helm di meja dan duduk. Aku langsung tahu ada yang salah. Ada apa, Arif? Tanyaku sambil mematikan kompor. Arif tidak menjawab. Ia menghela napas panjang lalu menatapku pelan. Mereka minta kamu datang ke rumah besar malam ini. Mereka? Mama, Faisal, sama Laila. Aku menatapnya tak percaya. Untuk apa? Arif menunduk. Katanya, ada hal penting soal tanah warisan ibu. Hatiku berdebar. Tanah warisan ibu? Maksud mereka apa? Tanah itu sudah aku jual 2 tahun lalu, Rif. Iya, tapi mereka bilang ada masalah hukum. Katanya, kamu jual tanpa izin keluarga. Mereka mau klarifikasi. Aku tertawa getir. Jadi sekarang aku harus klarifikasi untuk kebaikan yang kulakukan. Luar biasa. Arif hanya diam, tidak berani menatapku. Malam itu aku datang ke rumah besar. Rumah yang dulu ramai dengan tawa kini terasa seperti ruang sidang. Lampu ruang tamu menyala terang. Semua anggota keluarga sudah berkumpul. Mertua duduk di kursi tengah, Faisal dan Laila di sisi kanan, dan Arif duduk di sampingku, menunduk tanpa suara. Aku mencoba menenangkan diri, meski tanganku gemetar di pangkuan. Rina, suara mertua memecah keheningan. Aku dapat kabar, kamu menjual tanah warisan tanpa izin keluarga. Betul? Aku menatapnya bingung. Itu tanah peninggalan ibuku, Bu. Warisan dari pihak keluargaku sendiri, bukan dari keluarga Arif. Faisal menyela cepat. Tapi kan Arif ikut tinggal di situ. Jadi itu termasuk harta keluarga juga. Aku menatapnya tajam. Faisal, kamu lupa. Waktu itu kamu dan istrimu datang ke rumahku, sujud di kaki aku, minta tolong supaya Dinda bisa kuliah. Aku jual tanah itu buat bantu kalian. Faisal berdiri, matanya membelalak. Jangan putar balik fakta, Mbak. Kamu jual tanah itu karena mau pamer, biar semua orang lihat kamu paling baik. Sekarang kamu ngaku-ngaku bantu kami seolah kamu malaikat. Laila menimpali dengan nada tinggi. Iya, Mbak Rina. Jangan seolah-olah kamu korban. Semua orang di kampung ini udah tahu kamu jual tanah tanpa izin suami, terus uangnya kamu kasih seenaknya. Itu pelanggaran loh. Aku membeku. Pandangan mereka tajam seperti belati. Aku mencari wajah Arif, tapi ia hanya menunduk, sama sekali tak bersuara. Dadaku mulai sesak. Aku mencoba bicara dengan tenang. Uang itu, uang dari hasil jual tanah ibu. Aku pakai untuk nolong Dinda. Semua kalian tahu. Bahkan waktu itu kalian berterima kasih. Tapi kamu nggak punya bukti. Bentak Faisal. Coba tunjukin surat warisan. Nama di sertifikatnya siapa? Ibumu atau kamu? Aku terdiam. Sertifikat itu memang masih atas nama ibuku. Aku belum sempat balik nama karena butuh biaya administrasi. Dan sekarang, fakta itu digunakan untuk menjatuhkanku. Laila tertawa sinis. Lihat kan? Bahkan sertifikatnya aja bukan atas nama dia. Berarti jual tanah itu ilegal. Bisa kena pasal loh. Aku menatap wajah-wajah yang dulu kuanggap keluarga. Tak ada lagi kasih. Hanya tatapan dingin dan penghinaan. Rina, suara mertuaku lagi. Kalau memang kamu berniat baik, kamu harusnya izin dulu ke keluarga besar. Sekarang semua jadi ribut. Nama keluarga tercoreng. Aku menatap matanya dalam-dalam. Bu, waktu itu mereka datang ke rumahku, sujud di kaki aku. Aku cuma pengen bantu.
Aku nggak pernah niat jahat. Aku nggak minta balasan. Aku cuma ingin Dinda bisa sekolah. Apa itu salah, Bu? Yang salah, potong Faisal cepat. Kamu jual harta tanpa izin dan sekarang sok suci. Tangannya menunjuk wajahku. Kamu pikir kamu siapa? Bisa atur semuanya sendiri? Cuma jual tanah segitu aja udah merasa paling berjasa. Aku menatapnya, air mataku hampir jatuh. Faisal, aku nggak minta dihormati. Aku cuma pengen kamu tahu, aku ikhlas waktu itu. Tapi kalau sekarang kamu mau kembalikan uangnya, silakan. Aku nggak butuh lagi. Uang itu sudah habis, bentak Laila. Dan sekarang kamu mau main bersih sendiri? Enak aja. Aku tertawa hambar, air mata menetes. Jadi setelah aku bantu, sekarang aku yang dituduh maling, ya? Tak ada yang menjawab. Suasana makin panas. Aku berdiri mengambil napas panjang. Kalau memang kalian mau bawa ke jalur hukum, silakan. Aku nggak takut. Tuhan tahu niatku waktu itu. Laila mendecak. Ah, udah deh, jangan bawa-bawa Tuhan. Orang munafik biasanya begitu. Ngomongnya tulus, padahal mau cari muka. Aku menatapnya dengan mata basah. Kamu boleh hina aku lah, tapi jangan hina niatku. Aku melangkah keluar. Arif berusaha menahan. Rin, tunggu dulu. Aku menoleh dengan tatapan kecewa. Kamu diam dari tadi, Rif. Diammu lebih kejam dari kata-kata mereka. Ia tak sanggup membalas. Aku berjalan keluar rumah. Langit malam mendung dan beberapa menit kemudian hujan turun deras. Aku berdiri di depan gerbang, membiarkan air hujan mengguyur tubuhku. Kepalaku berputar, mataku kabur oleh air mata dan air hujan yang bercampur jadi satu. Bu, kalau ibu masih hidup, apa ibu juga bakal percaya kalau anakmu ini pencuri? Aku tertawa dalam tangis. Hujan makin deras. Aku melangkah pelan menuju jalan kampung. Tanpa payung, tanpa arah. Beberapa orang yang lewat memandang kasihan, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan cuma satu. Bagaimana bisa kebaikan berubah jadi senjata untuk membunuh nama baikku sendiri? Keesokan paginya, aku jatuh sakit. Demam tinggi, tubuh menggigil. Sasa menatapku panik memanggil Arif yang kebingungan. Tolong ambilkan air, nak, kataku lemah. Anakku menuruti, menyeka keningku dengan handuk kecil. Arif duduk di pinggir ranjang, menatapku dengan wajah bersalah. Maaf, Ren. Aku nggak bisa bela kamu kemarin. Aku bingung harus bagaimana. Aku membuka mata perlahan. Bingung? Aku bukan musuhmu, Rif. Aku istrimu. Ia menunduk, tak berani menatapku. Aku cuman nggak mau masalah makin besar. Aku memotong pelan. Masalahnya udah besar, Rif. Dan kamu memilih jadi penonton. 3 hari kemudian, gosip makin menjadi. Aku mendengar kabar bahwa Faisal mendatangi tetangga dan bilang aku pencuri tanah warisan. Beberapa orang bahkan menatapku dengan iba saat aku lewat di pasar. Aku pura-pura tidak dengar, tapi di dalam hati, aku runtuh. Satu-satunya tempat aku bisa menenangkan diri hanyalah di dapur kecil tempatku membuat kue. Setiap kali menguleni adonan, aku memutar doa yang sama. Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci mereka. Aku menulis di buku catatan ibu. Hari ini aku difitnah, tapi biarlah. Kadang Tuhan biarkan nama kita kotor, agar Dia bisa tunjukkan siapa yang benar-benar bersih. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat panggilan mediasi dari kelurahan. Faisal resmi melaporkan bahwa aku menjual tanah keluarga tanpa izin. Hatiku nyaris berhenti berdetak. Aku menatap kertas itu lama, lalu menatap Arif. Jadi ini akhirnya, Arif gelisah. Mereka cuma mau klarifikasi, Ren. Nggak sampai hukum kok. Aku menatapnya dingin. Kamu yakin? Ia tak menjawab. Hari mediasi tiba. Di kantor kelurahan, Faisal datang dengan penuh percaya diri. Ia membawa beberapa lembar fotokopi sertifikat tanah, yang entah bagaimana bisa ia dapatkan. Sementara aku duduk tenang, menggenggam dokumen aslinya.
Petugas kelurahan membuka rapat dengan nada formal. Baik, jadi perkara ini tentang penjualan sebidang tanah atas nama almarhumah Sulastri, ibu kandung saudari Rina. Aku mengangguk. Itu betul, Pak. Saya anak kandung beliau. Petugas menatap Faisal. Dan saudara Faisal menuduh penjualan dilakukan tanpa izin keluarga? Iya, Pak. Karena tanah itu sudah ditempati keluarga kami sejak lama. Jadi kami merasa punya hak moral. Aku menatapnya. Pak, izinkan saya jelaskan. Tanah itu warisan dari ibu saya. Suratnya masih atas nama beliau karena belum saya balik. Tapi sebelum meninggal, ibu menulis wasiat memberi tanah itu untuk saya. Aku mengeluarkan salinan surat tulisan tangan ibu yang selama ini kusimpan rapi di lemari. Tulisan itu masih jelas. Tanah di belakang rumah menjadi hak Rina untuk masa depan hidupnya. Petugas membacanya lama, lalu menatap Faisal. Kalau begini, berarti sah jadi milik saudari Rina. Tidak ada pelanggaran hukum. Faisal terpaku. Laila mulai panik. Tapi Pak, petugas menatap tajam. Tidak ada tapi, ini wasiat sah. Kalian sudah memfitnah. Aku hanya menatap mereka tanpa dendam. Dalam hati aku tahu, Tuhan baru saja menepuk pundakku pelan. Setelah mediasi, Faisal dan Laila keluar tanpa menatapku. Aku keluar beberapa menit kemudian, berdiri di halaman kelurahan. Angin sore berembus lembut. Aku menatap langit dan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Karena malamnya, Arif menerima pesan dari Faisal. Kamu pilih, Rif. Mau di pihak kami atau di pihak istrimu yang bikin malu keluarga? Arif membaca pesan itu berulang-ulang. Aku melihat raut wajahnya yang gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, lalu tiba-tiba menatapku. Mereka marah besar, Rin. Katanya aku lebih bela kamu daripada keluarga sendiri. Aku menjawab tenang. Karena kamu memang harusnya bela kebenaran, bukan darah. Arif menggeleng lemah. Kamu nggak ngerti, Rin. Mereka keluargaku. Aku menatapnya, mata basah. Dan aku istrimu. Keluarga yang kamu pilih. Ia diam. Dan malam itu, kami tidur membelakangi satu sama lain. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata maaf. Hanya dua orang yang dulu saling mencinta, kini dipisahkan oleh keheningan dan rasa kecewa. Keesokan harinya, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan datang ke rumah mertua lagi. Aku tidak akan memaksa menjelaskan apapun. Aku sudah lelah membuktikan kebaikan pada orang yang hatinya tertutup. Aku memilih fokus pada hidupku sendiri, pada Sasa, pada usahaku, pada kedamaian yang tersisa. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, ini belum selesai. Setelah semua kejadian itu, aku benar-benar berhenti menginjakkan kaki di rumah besar keluarga Arif. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah tak punya alasan lagi untuk datang. Setiap langkahku ke sana hanya meninggalkan luka baru. Dan aku sudah kehabisan tempat di hati untuk menampung sakit. Hari-hariku kembali sunyi. Aku mengisi waktu dengan membuat kue, menerima pesanan kecil dari tetangga. Awalnya hanya 2 kotak, lalu 5, lalu 10. Pelan tapi pasti, pesanan mulai bertambah. Entah bagaimana, orang-orang mulai menyukai rasa kuenya. Mungkin karena setiap adonan yang kubuat selalu kuteteskan air mata dan keikhlasan. Arif masih bekerja di bengkel, tapi hubungan kami tak lagi hangat. Kami masih tinggal serumah, tapi jarak di antara kami lebih dingin dari tembok dapur. Ia jarang bicara. Setiap pulang, ia langsung ke kamar, menyalakan televisi, lalu tertidur tanpa menoleh padaku. Kadang aku ingin marah, tapi setiap kali melihat wajah lelahnya, aku hanya bisa diam. Barangkali diamku adalah bentuk cinta terakhir yang bisa kutunjukkan.
Suatu pagi, aku duduk di teras sambil menata kotak kue untuk dikirim. Sasa anakku menatapku dengan senyum ceria. "Bu, nanti kalau jualan ibu rame, ibu mau beli apa?" Aku tersenyum. "Mungkin beli sepeda buat kamu, nak." "Yang warna ungu?" "Iya, yang warna ungu." Tawa kecilnya menjadi penyemangatku. Aku berjanji pada diriku sendiri. Meski dunia memunggungiku, aku tidak akan membiarkan anakku kekurangan kasih. Hari itu juga, aku mengantar pesanan ke rumah Bu Darmi, pemilik warung sayur di ujung gang. Dia memesan 20 kotak kue untuk acara arisan. Tapi yang tak kusangka, di rumahnya ada seseorang yang menatapku dari pojok ruangan, Laila. Aku tertegun. Sudah lama aku tak melihat wajahnya. Wajah yang dulu sering menuduh dan menghina kini tampak berbeda. Letih, kusut, dan murung. Laila kaget melihatku, lalu buru-buru menunduk. "Rin," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku tersenyum tipis. "Laila, lama nggak ketemu. Gimana kabar anakmu?" Dia menatapku dengan mata berair. Dinda dipecat dari kantornya." Aku terdiam. Dia melanjutkan dengan suara bergetar. Katanya ada kesalahan keuangan. Dinda jadi kambing hitam. Sekarang dia pulang, tapi malu keluar rumah. Aku menatapnya, campur aduk antara kasihan dan getir. Laila menangis pelan. Aku nggak tahu harus gimana, Rin. Aku ingat dulu kamu pernah bantu kami waktu Dinda hampir DO. Tapi aku malah, suaranya terputus oleh tangis. Aku menarik napas panjang. "Sudahlah lah, yang sudah, biarlah. Aku sudah maafkan." Laila menatapku tak percaya. "Kamu nggak marah?" Aku tersenyum. "Marah itu capek. Aku udah capek kemarin-kemarin." Dia menangis makin keras. Mungkin baru kali itu dia sadar bahwa kebencian tidak pernah membuat hidup siapapun lebih baik. Sejak hari itu, gosip di kampung mulai berbalik arah. Orang-orang yang dulu memandangku sinis, kini sering datang membeli kue dan berkata, "Mbak Rina orangnya sabar banget ya, dulu difitnah tapi tetap baik." Aku hanya menjawab dengan senyum kecil. Aku tidak butuh pembelaan manusia, karena aku tahu Tuhan sudah mulai membalik keadaan dengan caranya sendiri. Waktu berlalu, usahaku makin berkembang. Dari dapur kecil, kini aku menyewa tempat lebih luas di pinggir jalan besar. Aku memberi nama usahaku Sasa Cake and Home Food, terinspirasi dari nama anakku. Sasa sangat bangga. Setiap pulang sekolah, ia membantu membungkus kue, menempelkan stiker kecil bertuliskan, "Terbuat dari hati yang tulus." Suatu sore, aku sedang melayani pelanggan saat sebuah mobil berhenti di depan toko. Dari dalam, keluar seseorang yang sangat kukenal, Faisal. Ia turun dengan wajah murung dan pakaian kusut. Aku sempat terpaku, tapi cepat-cepat menegakkan badan. "Rin," katanya pelan. Aku menatapnya datar. "Ya Faisal? Ada apa?" Dia menunduk. Aku minta maaf. Suasana di toko langsung hening. Beberapa karyawan berhenti bekerja, menatap kami berdua. Faisal melanjutkan dengan suara parau. "Aku hancur, Rin. Usahaku bangkrut. Hutang di mana-mana. Laila jual perhiasan tapi nggak cukup. Sekarang kami nggak punya apa-apa." Aku menelan ludah. Ada perasaan campur aduk di dadaku. Kasihan. Tapi juga ada sisa luka lama yang belum kering. Faisal berlutut di lantai toko, membuat semua orang terkejut. "Dulu aku sujud di kakimu minta tolong, dan kamu tolong aku. Sekarang aku sujud lagi. Bukan untuk uang, tapi untuk minta maaf. Aku salah, Rin. Aku fitnah kamu. Aku hina kamu. Tapi Tuhan kasih balasan. Semua yang aku miliki habis dalam sekejap." Air matanya menetes ke lantai. Aku menatapnya lama. Kata-katanya menggema di kepalaku seperti gema masa lalu. Dulu mereka sujud di kakiku minta tolong, sekarang mereka ludahi namaku. Dan kini, lingkaran itu kembali ke titik awal, tapi kali ini berbeda. Aku membungkuk, menepuk pundaknya pelan.
Faisal berdiri. Aku nggak mau lihat kamu kayak gini. Dia menatapku dengan mata basah. Kamu nggak marah? Aku menggeleng. Kalau aku marah, apa yang berubah? Hidup kita udah cukup capek sama kebencian. Aku mengambil selembar amplop kecil dari meja kasir. Ini uang sedikit. Aku tahu kamu lagi butuh. Anggap aja ini bukan balasan, tapi kesempatan baru buat kamu mulai lagi. Dia menatap amplop itu lama. Aku nggak pantas. Aku juga dulu nggak pantas difitnah, tapi kamu tetap lakukan itu, jawabku pelan. Faisal menunduk, menangis tanpa suara. Malamnya, aku duduk di beranda toko, menatap langit penuh bintang. Angin malam membawa aroma manis dari adonan kue yang baru matang. Di sampingku, Sasa menyandarkan kepala kecilnya di bahuku. Ibu kenapa senyum sendiri? Aku mengusap rambutnya. Ibu cuma bersyukur, nak. Dulu waktu orang menghina ibu pikir hidup ibu selesai. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Sasa menatap langit. Rencana kayak apa, Bu? Aku tersenyum. Rencana supaya ibu tahu kalau kebaikan itu nggak pernah sia-sia. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Mertua jatuh sakit. Arif menerima telepon dari Laila, suaranya panik. Mas, tolong datang. Mama demam tinggi, nggak mau makan, nyariin Mbak Rina. Aku terdiam. Nama yang dulu dihapus dari keluarga itu kini dicari lagi. Aku tidak tahu harus merasa apa, haru, atau hanya lelah. Malam itu juga aku memutuskan ikut Arif ke rumah besar. Begitu sampai, suasana rumah sepi dan muram. Mertua terbaring lemah di tempat tidur, matanya setengah terbuka. Begitu melihatku, air matanya langsung mengalir. Rina, suaranya serak. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Iya, Bu, Rina di sini. Ia menatapku lemah. Maaf, nak. Ibu salah. Ibu ikut-ikutan percaya omongan orang. Padahal kamu anak yang paling tulus. Aku menahan air mata, menggeleng pelan. Sudah, Bu, jangan ngomong begitu. Yang penting sekarang ibu sembuh dulu. Dia memegang tanganku lebih erat. Rina, tolong jaga keluarga ini. Jangan biarkan mereka terpecah lagi. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, luka itu tak akan mudah sembuh. Beberapa hari kemudian mertuaku meninggal dunia. Tangisan memenuhi rumah besar itu. Aku ikut membantu menyiapkan segala keperluan, meski hatiku campur aduk. Bukan karena benci, tapi karena perasaan kehilangan itu tetap ada, meski pernah dilukai. Setelah pemakaman, suasana rumah sepi. Faisal dan Laila duduk di ruang tamu, menangis diam-diam. Aku menghampiri mereka. Sudahlah. Ibu sudah tenang sekarang. Laila menatapku dengan mata sembab. Kamu masih bisa ngomong selembut itu, Rin. Setelah semua yang kami lakukan, aku tersenyum lemah. Kalau aku terus marah, ibu nggak akan tenang di sana. Mereka berdua menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sungguh di wajah mereka. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pindah rumah. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari bayangan masa lalu. Aku membeli sebidang tanah kecil di pinggir kota. Bukan tanah yang megah, tapi cukup untuk membangun rumah sederhana dan dapur besar untuk usahaku. Hari pertama aku berdiri di atas tanah itu, aku menutup mata dan berbisik. Bu, dulu aku menjual tanah ibu untuk bantu orang. Sekarang, Tuhan kasih aku tanah baru, hasil keringat sendiri. Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan, kalau yang ikhlas nggak akan rugi. Aku menamai tempat itu Tanah Ibu. Setiap kali orang bertanya, aku hanya tersenyum dan menjawab, karena dari Tanah Ibu, hidupku mulai berubah. Setahun kemudian, bisnis kueku berkembang pesat. Aku mempekerjakan beberapa janda dan ibu tunggal dari sekitar. Aku ingin mereka merasakan yang dulu pernah aku rasakan. Pahitnya dipandang sebelah mata, tapi manisnya bangkit sendiri.
Suatu siang, aku mengadakan acara kecil di halaman tanah ibu. Aku mengundang anak-anak yatim dari panti sekitar untuk makan bersama. Musik lembut mengalun, aroma roti panggang memenuhi udara. Di antara tamu, aku melihat seseorang berdiri jauh di belakang. Arif. Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Setelah acara usai, ia mendekat. Rin, aku menoleh. Iya, Rif. Maaf. Selama ini aku gagal jadi suami yang baik. Aku takut kehilangan keluargaku, sampai lupa bahwa kamu juga keluargaku. Aku terdiam lama. Angin sore berhembus lembut. Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan amarah. Sudah, Rif, semua sudah berlalu. Aku sudah memaafkan. Ia menunduk, suaranya bergetar. Kalau aku minta kesempatan kedua? Aku menatap langit senja di atas kepalanya. Mungkin bukan kesempatan kedua yang kita butuh, Rif, tapi keberanian untuk saling ikhlas. Ia mengangguk, menatapku dengan senyum tipis. Senyum yang tak memohon, tapi mengerti. Menjelang malam, setelah semua tamu pulang, aku duduk di bangku kayu di depan rumah. Sasa duduk di pangkuanku, memainkan gelang kecil di pergelangan tangannya. Bu, tempat ini indah banget, katanya. Aku mengangguk. Iya, nak. Karena tempat ini dibangun bukan dari uang, tapi dari luka yang akhirnya sembuh. Angin membawa suara jangkrik dan wangi tanah basah. Aku menatap langit, berbicara dalam hati. Tuhan, terima kasih. Dulu aku jatuh karena kebaikan. Sekarang aku berdiri karena keikhlasan. Dulu mereka menuduhku, sekarang mereka menyesal. Dan aku akhirnya bisa tenang. Sore itu, cahaya matahari keemasan menyelinap di antara daun pohon mangga di depan rumahku. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara tawa anak-anak yang sedang bermain di halaman. Aku berdiri di depan papan kayu besar bertuliskan, Tanah Ibu, rumah kecil untuk anak-anak hebat. Tempat ini dulu hanya sebidang tanah kosong. Sekarang di atasnya berdiri sebuah rumah sederhana, tapi penuh kehidupan. Di dalamnya, belasan anak yatim belajar menulis, menggambar, dan bermimpi. Aku menatap mereka dengan senyum yang tak lagi menyimpan luka. Semua yang kulalui, semua air mata dan fitnah yang dulu menelanku habis-habisan, kini terasa seperti jalan panjang menuju titik ini. Tuhan tidak pernah salah memberi ujian. Ia hanya menunggu waktuku siap untuk mengerti makna dari semua itu. Sudah 3 tahun berlalu sejak aku memutuskan membangun tanah ibu. Dari dapur kecil tempatku dulu membuat kue, kini berdiri dapur besar yang bisa memberi makan banyak orang. Setiap hari ada aroma roti, tawa anak-anak, dan doa yang naik bersamaan dengan asap kukusan pagi. Sasa kini berusia 12 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang ceria dan penyayang. Setiap kali ia membantu anak-anak kecil belajar, aku melihat diriku di dalam dirinya. Seseorang yang belajar mencintai tanpa mengharap balasan. Arif kadang datang membantu. Kami sudah tidak serumah lagi, tapi hubungan kami baik. Tidak lagi ada pertengkaran, tidak lagi ada air mata. Kami bicara seperlunya. Tapi setiap kata kami kini mengandung kedamaian. Aku tak lagi berharap dia kembali, karena aku tahu, sebagian cinta memang ditakdirkan hanya untuk dipelajari, bukan dimiliki. Namun hari itu, ada kabar tak terduga. Pagi-pagi, aku menerima surat dari kantor pos. Pengirimnya, Faisal. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sepucuk surat dan selembar cek bank. Jumlahnya 250 juta. Jumlah yang sama dengan uang yang dulu kugunakan untuk membiayai kuliah Dinda. Tanganku bergetar membaca isi surat itu. Mbak Rina, aku tahu uang ini tak akan pernah bisa mengganti luka yang kami buat. Tapi aku ingin menebus dosa kami, walau sedikit. Terima kasih sudah tetap jadi manusia paling sabar yang pernah aku kenal. Kami sudah belajar dari hidup, kalau bukan karena kebaikan Mbak dulu,
Dinda mungkin tak akan jadi orang yang lebih baik hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Faisal dan keluarga. Aku menatap surat itu lama, air mata perlahan jatuh. Di detik itu, aku tahu penyesalan mereka bukan lagi pura-pura. Tuhan akhirnya menyentuh hati yang dulu keras. Beberapa hari kemudian, Faisal datang sendiri. Tubuhnya tampak kurus. Rambutnya mulai beruban. Aku menyambutnya di teras dengan secangkir teh. "Kamu datang juga akhirnya," kataku lembut. Faisal menunduk. "Iya, Mbak. Aku pengen lihat tempat ini. Aku dengar dari orang-orang, Mbak Rina sekarang ngurus anak-anak yatim." Aku tersenyum kecil. "Bukan ngurus, Faisal. Aku cuma menemani mereka tumbuh. Sama seperti ibu dulu menemani kita, meski miskin." Faisal menghela napas panjang. "Dulu aku terlalu sombong. Aku pikir kebaikan itu cuma buat orang yang butuh dihormati. Tapi sekarang aku ngerti, kebaikan itu justru buat mereka yang mau direndahkan." Aku menatapnya pelan. "Kalau kamu sudah sampai pada pemahaman itu, berarti kamu sudah dimaafkan, Faisal." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut. Kali ini bukan karena minta uang, tapi karena penyesalan yang tulus. Aku memegang pundaknya. "Sudah, Faisal. Bangun. Tuhan gak suka lihat orang menyesal terlalu lama. Yang penting sekarang kamu hidup dengan cara yang lebih baik." Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Mbak. Sekali lagi." Beberapa minggu setelah itu, aku menerima kabar dari Laila bahwa Dinda akhirnya menikah dengan seorang pria baik di Bandung. Dia juga menulis surat kecil untukku. Aku membacanya di sore hari, di bangku yang sama tempat aku sering berdoa dulu. "Tante Rina, maaf karena dulu Dinda pernah berpura-pura tidak kenal Tante di depan orang. Maaf karena dulu Dinda biarkan Mama menjelekkan Tante. Padahal tanpa Tante, Dinda mungkin tidak akan lulus kuliah. Dinda malu, Tante. Tapi Dinda berjanji akan jadi orang yang lebih baik. Dinda sayang Tante selalu." Aku menutup surat itu, menatap langit jingga di atas tanah ibu. Suara anak-anak tertawa di halaman membuat mataku berkaca-kaca. Mungkin ini yang disebut keadilan Tuhan. Bukan ketika yang menyakitimu menderita, tapi ketika mereka sadar betapa salahnya mereka, dan kamu tetap punya hati untuk memaafkan. Sore itu, aku mengajak anak-anak berkumpul di halaman. Ada 12 anak hari itu. Sebagian yatim, sebagian ditinggal ayahnya bekerja di luar kota. Mereka duduk melingkar, memegang kertas dan pensil warna. "Anak-anak," kataku lembut, "hari ini kita belajar tentang rasa terima kasih. Kalian tahu apa itu?" Seorang anak kecil mengangkat tangan. "Rasa terima kasih itu kalau kita dapat hadiah, terus bilang makasih, Tante." Aku tersenyum. "Betul. Tapi kadang, rasa terima kasih itu bukan cuma buat hadiah, tapi buat orang yang pernah bikin kita kuat." Anak-anak saling pandang. Aku melanjutkan dengan suara pelan, hampir bergetar. "Kadang, orang yang menyakiti kita justru yang membuat kita belajar jadi orang yang lebih sabar. Jadi kalau kalian pernah disakiti, jangan buru-buru marah. Karena mungkin itu cara Tuhan ngajarin kalian jadi lebih hebat." Salah satu anak bertanya polos, "Tante juga pernah disakiti?" Aku tersenyum, menatap langit. "Pernah, tapi sekarang Tante udah sembuh." Beberapa hari kemudian, aku diundang oleh kecamatan untuk menerima penghargaan sebagai perempuan inspiratif daerah karena kegigihanku membantu masyarakat. Aku sempat ragu untuk datang, tapi Sasa meyakinkanku. "Ibu harus datang. Ini bukan buat sombong, tapi buat nunjukin kalau orang baik itu nggak akan kalah sama fitnah." Hari itu, aku mengenakan kebaya biru muda dan kerudung putih. Sasa menggandeng tanganku sepanjang jalan menuju aula. Saat namaku dipanggil, seluruh ruangan bertepuk tangan. Aku naik ke panggung, menerima sertifikat dan buket bunga. Tapi begitu aku menatap ke arah penonton,
mataku membeku. Di barisan depan ada Laila, Faisal, dan Dinda. Mereka berdiri dan ikut bertepuk tangan. Wajah mereka penuh haru. Dinda bahkan meneteskan air mata, menatapku sambil mengangguk kecil. Aku hampir tak bisa menahan air mata. Dalam hati aku berbisik, "Tuhan, inikah caramu menutup lingkaran luka?" Aku tersenyum di atas panggung. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedamaian. Karena akhirnya, aku tahu aku tidak pernah kalah. Yang kalah hanyalah amarah. Setelah acara, mereka menghampiriku. Laila memelukku erat tanpa bicara apa-apa. Faisal menunduk dan Dinda mencium tanganku sambil menangis. "Maaf, Tante, maaf." Aku mengusap kepalanya lembut. "Sudah, Nak. Yang penting kamu bahagia." Aku sudah lupa semuanya. Tapi hatiku tahu. Aku tidak melupakan. Aku hanya belajar melepaskan. Malam itu aku duduk di teras tanah ibu sendirian. Bulan menggantung penuh di langit, memantulkan cahaya lembut ke halaman. Di depan, anak-anak panti sudah tidur. Suara napas mereka samar dari balik jendela. Aku menatap bintang dan berbicara dalam hati. "Bu, dulu aku menjual tanah warisanmu untuk menolong orang. Waktu itu aku dikutuk, dihina, difitnah. Tapi Tuhan tahu, aku nggak pernah niat jahat. Dan lihat sekarang, Bu, dari tanah yang dulu hilang, Tuhan kasih aku tanah baru yang lebih indah. Tanah yang penuh kasih. Tanah yang hidup. Angin berembus lembut, seolah menjawab doaku. Daun mangga bergoyang perlahan. Dan entah kenapa aku merasa seperti mendengar suara ibu, lembut dan hangat. "Rina, kamu sudah jadi anak yang kuat." Ibu bangga. Aku menutup mata, membiarkan air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Keesokan paginya, aku menggelar acara kecil di tanah ibu. Aku menanam sebuah pohon mangga di tengah halaman. Di bawah papan kayu besar bertuliskan nama tempat ini. Anak-anak berdiri mengelilingi, bertepuk tangan gembira. Sasa memegang sekop kecil, membantuku menutup lubang tanah. "Untuk siapa pohonnya, Bu?" tanya Sasa. Aku tersenyum. "Untuk semua orang yang pernah menyakiti ibu. Karena kalau bukan karena mereka, ibu nggak akan sampai di sini." Anak-anak tertawa, lalu ikut menanam bunga di sekeliling pohon itu. Di saat itu, aku sadar, kebahagiaan sejati bukan datang dari pujian, tapi dari kemampuan untuk tetap lembut di dunia yang sering kejam. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa Faisal membuka usaha kecil di kota. Usaha roti yang resepnya dia pelajari dari kue buatanku. Di etalase tokonya, ia menulis satu kalimat di papan putih. "Kami belajar dari seorang wanita bernama Rina, bahwa rasa manis sejati berasal dari hati yang pernah pahit." Aku menangis membaca itu, bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, perjuanganku tidak sia-sia. Kebaikan yang tulus memang butuh waktu, tapi akhirnya ia akan menemukan jalannya kembali. Malam terakhir di akhir kisah ini, aku duduk di teras dengan Sasa yang kini sudah mulai remaja. Ia bersandar di pundakku menatap bulan. "Ibu," katanya pelan. "Iya sayang, kalau nanti aku besar aku juga mau kayak ibu, nggak balas dendam walau disakiti." Aku tersenyum memeluknya. "Kalau kamu bisa sampai di titik itu, berarti kamu udah jauh lebih hebat dari ibu." Kami tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa tenang. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi dendam, hanya kedamaian, seperti pelukan ibu di sore terakhir sebelum beliau pergi. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan harta, tapi kehilangan penghargaan dari orang yang pernah kita tolong. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah buta. Orang yang tulus akan dipulihkan, bukan lewat balas dendam,
tapi lewat kehidupan baru yang lebih indah. Karena kebaikan sejati tidak butuh pengakuan, cukup Tuhan yang tahu dan hati yang ikhlas.